Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang UKIN PPG. Perihal UKIN ini sebenarnya pernah saya bahas di video ini. Jadi teman-teman kalau mau nonton silakan aja. Di video itu sudah saya bahas secara lengkap dan juga sudah saya sertakan filenya di deskripsi. Jadi teman-teman yang mau mendownload langsung aja klik deskripsi. Di situ ada link yang tersedia, tinggal diklik aja kemudian menuju ke filenya, tinggal di-download ya. Nah, di video ini saya akan membahas ulang karena masih banyak teman-teman yang bertanya terkait UKIN portofolio dan juga UKIN video pembelajaran. Jadi di video ini akan saya bahas lebih singkat, lebih sederhana dan juga lebih menenangkan tentunya. Oke, langsung aja kita bahas. Baik teman-teman, jadi untuk proses PPG teman-teman nanti setelah teman-teman melewati proses pembelajaran, teman-teman akan melewati proses finalnya, yaitu ujiannya. Ada dua macam ujian, yaitu ujian UKIN dan juga ujian UP. Nah, dua hal ini tidak boleh terlewati dan tidak boleh tidak lulus. Jadi harus lulus, karena kalau tidak lulus salah satunya, maka teman-teman akan masuk di peserta retaker atau remedi istilahnya. Nah, langsung aja kita bahas. Jadi untuk UKIN PPG ini teman-teman nanti akan melaksanakan dua macam UKIN. Yang pertama adalah UKIN video pembelajaran. Jadi teman-teman nanti membuat video lagi seperti video PPL yang pernah teman-teman laksanakan di proses pembelajaran nanti. Namun di sini tagihannya lebih panjang. Kalau di PPL dulu tagihannya sekitar 15 menit maksimal, kalau di sini minimal 30 menit. Untuk yang UKIN portofolio. Nah, di sini teman-teman ada 6 berkas yang akan ditagih. Ada berkas wajib, ada 4 berkas wajib dan 2 berkas yang tidak wajib. Perlu dicermati bahwa kalau berkas tidak wajib, teman-teman tidak perlu pusing memikirkan ini. Jadi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, nggak usah diunggah karena nggak wajib ya. Nah, kalau yang wajib ini harus mau tidak mau harus terpenuhi. Setidaknya ada 1 berkas paling jelek, setidaknya, karena agar penguji itu bisa mengukur nilainya. Jadi kalau berkas itu tidak ada unggahnya, penguji mau ngasih nilai juga nggak bisa karena nggak ada data konkret yang memunculkan nilai itu. Tapi kalau ada 1 berkas aja minimal, penguji akan bisa memberikan nilai. Karena ingat, UKIN ini yang menilai adalah manusia bukan sistem, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Tapi kalau bisa jangan 1 lah, masa cuma 1 aja. Nah, akan saya jelaskan bagaimana teman-teman bisa mendapatkan file-file portofolio ini dengan mudah dan tidak perlu mikir ngoyo-ngoyo. Yang pertama, di sini ada berkas wajib portofolio yaitu penelitian dan publikasi. Contohnya seperti PTK, kemudian seperti penelitian-penelitian jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman nggak pernah bikin penelitian dan publikasi, gampang. Teman-teman di proses PPG ini kan sudah membuat yang namanya best practice atau praktik baik. Nah, itu silakan diolah aja. Diolah, kemudian tahunnya silakan disesuaikan. Karena di UKIN PPG ini tahunnya harus sebelum menjadi peserta PPG. Jadi tahunnya silakan aja diubah, nggak masalah. Dan juga nanti itu simulasinya seolah-olah terjadi sebelum PPG. Itu bahkan banyak dosen yang menyarankan seperti itu. Karena dosen sangat memahami, banyak guru yang tidak membuat PTK dalam proses pembelajarannya. Jadi itu bisa digunakan untuk best practice. Dan nanti pengujinya dosen sendiri. Jadi otomatis teman-teman ya nggak usah khawatir. Insya Allah kalau selama di poin ini ada berkas unggahannya, pasti aman lah. Atau teman-teman kalau mau bikin PTK juga silakan. Banyak PTK bisa diminta di teman-teman atau dimanapun itu, kemudian diambil, kemudian disesuaikan, diatur aja tanggalnya dan udah beres. Tinggal diunggah di portofolio yang penelitian dan publikasi. Kemudian berikutnya refleksi diri. Nah, ini juga teman-teman sebenarnya sudah pernah membuat di PPG, yaitu terkait hasil analisis pembelajaran di PPL. Itu kan juga merupakan refleksi diri. Atau teman-teman juga sebenarnya sudah punya, apalagi yang ASN, sudah punya yang namanya PKG, kemudian SKP itu sudah punya. Apalagi teman-teman yang biasanya suka membuat atau mengotak-atik yang namanya analisis butir soal, itu kan juga bisa digunakan untuk refleksi diri. Jadi tidak perlu ngoyo-ngoyo membuat rangkuman refleksi diri seperti yang dipaparkan banyak-banyak YouTuber ya. Kalau mau bikin itu juga silakan monggo, tapi sebenarnya kita juga sudah punya kok yang tidak perlu kita membuat ulang. Itu bisa diunggah di refleksi diri. Kemudian berikutnya informasi. Jadi teman-teman banyak yang, Bang aku nggak pernah, banyak yang tanya ya, atau banyak yang
berkomentar bahwa bang aku nggak pernah ikut pelatihan nih, nggak pernah ikut diklat, nggak punya sertifikat sama sekali. Teman-teman, sebelum PPG, mungkin teman-teman ingat, teman-teman pernah melaksanakan yang namanya orientasi PPG. Dan di situ ada sertifikatnya. Dan berjam, kalau nggak salah itu 12 JP. Itu bisa digunakan, teman-teman. Jadi, itu disertakan di sini sudah cukup. Karena orientasi itu kan sebelum teman-teman menjadi mahasiswa, ya kan? Jadi itu masih bisa digunakan. Dan juga tidak harus yang berjam. Ada yang tanya, bang aku nggak punya sertifikat yang ber-JP ini. Nggak apa-apa. Di sini nggak harus berjam kok, teman-teman ya. Jadi, sertifikat yang tidak ada jamnya juga nggak masalah. Diunggah aja di sini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang aduh sertifikat ini bisa nggak ya, nggak usah khawatir, pokoknya itu sertifikat pengembangan udah unggah aja. Entah itu yang menyelenggarakan komunitas yang kecil nggak masalah, yang penting ada sertifikatnya itu sudah cukup, merupakan pengembangan diri dari profesi teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang tanya apakah harus linear bang? Tidak harus, apapun pokoknya unggah aja ya. Jadi nggak usah banyak berpikir dan bertanya ke dosen, nggak perlu, pokoknya punya sertifikat unggah aja. Mau linear atau nggak linear, nggak masalah, yang penting unggah aja. Kemudian berikutnya tentang inovasi. Ini banyak yang juga masih apa ya, masih belum punya begitu. Nah teman-teman simple, teman-teman kan bisa mengoleksi PowerPoint yang ada atau LKPD yang ada. Gimana pun caranya silakan dikoleksi, kemudian itu dikumpulkan dan minta persetujuan dan pengesahan dari kepala sekolah. Sudah. Itu akan menjadi inovasi dari teman-teman. Itu bisa diunggah di sini sudah cukup. Tidak perlu inovasi yang harus berupa video, pembelajaran, kemudian yang wah gitu, yang luar biasa, nggak perlu. Pokoknya inovasi apapun silakan itu bisa disertakan di sini. Nah, 4 hal ini harus terpenuhi ya teman-teman. Minimal atau seburuk-buruknya satu lah. Ini digunakan dasar untuk dosen agar bisa masuk akal ketika memberikan nilai. Karena saya yakin dosen itu pasti memiliki nurani dalam menilai teman-teman lah. Ingat, mungkin ini yang menilai manusia, jadi jangan disia-siakan, jangan sampai ada berkas yang kosong. Karena kalau ada berkas yang kosong, ya dosen nggak bisa membantu, karena mau ngasih nilai pun juga nggak ada unggahan berkasnya, nanti kan juga akan terekam sama pusat. Jadi, biar dosen itu enak, ya silakan diisi aja, paling jelek 1 lah, tapi jangan 1 kalau bisa ya, minimal 3 atau berapa gitu. Nah, kemudian untuk poin 5 dan 6 ini nggak wajib ya, jadi kalau nggak ada nggak usah dipaksa. Tapi kalau ada silakan, kayak prestasi ini, prestasi apapun silakan diunggah di sini ya. Prestasi kejuaraan apapun, baik tingkat RT, RW apapun itu, pokoknya kalau ada sertifikatnya silakan diunggah. Kemudian pengabdian ini teman-teman silakan pengabdian di sekolah, masyarakat silakan diunggah. Pokoknya ada sertifikatnya, ada surat keterangannya, ada surat tugasnya silakan. Biasanya kalau guru-guru ini ada di sini, biasanya menjadi panitia event lomba, panitia PTS ujian itu ya, kemudian panitia PAT dan lain sebagainya. Pokoknya yang terlibat di kepanitiaan itu bisa dijadikan di kolom UKIN portofolio yang pengabdian. Nah, jadi itu ya teman-teman pembahasan terkait UKIN PPG. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi tidak punya berkasnya, karena pasti ada berkasnya dan pasti bisa mengolah berkas itu bisa jadi ada. Nah, silakan diatur sendiri, disesuaikan sendiri. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dan bisa membuat teman-teman lebih tenang, dan juga semoga proses teman-teman dalam melaksanakan UKIN portofolio dan juga UKIN video pembelajaran bisa lancar dan juga bisa lulus dan tidak ada yang retaker. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau ada informasi baru, barangkali ada informasi baru terkait pelaksanaan PPG yang terbaru di tahun ini juga boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.